Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan kalian semua selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar budi pekerti untuk kelas 5. Kita masuk bab 2 sekarang dengan judul Bangga Menghargai Peninggalan dan Tokoh Sejarah Nasional. Dengan kompetensi dasar mengidentifikasi cara menghargai peninggalan dan tokoh sejarah dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang pertama yaitu peninggalan sejarah. Apa peninggalan sejarah? Barang, benda, tulisan, atau bangunan dari masa lalu yang memiliki nilai sejarah. Nah, itu pengertian dari peninggalan sejarah. Macam-macam peninggalan sejarah. Nah, di sini kalian lihat di buku paket ya. Yang pertama itu ada yang namanya prasasti. Apa itu prasasti? Prasasti adalah tulisan pada batu yang bernilai sejarah. Nah, ini contohnya ya anak-anak. Di sini Bapak contohkan ada prasasti Munjul dari Pandeglang. Masih banyak lagi di Indonesia prasasti-prasasti yang lain. Yang kedua, arca. Arca adalah patung-patung yang bernilai tinggi unsur sejarahnya. Nah, di sini ada contohnya Arca Nandi, itu ada di Serang, tepatnya di Museum Kesultanan Banten ya. Yang ketiga, candi. Nah, ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi kalian. Candi adalah bangunan masa lampau yang terbuat dari batu yang disusun rapi dan indah. Nah, ini Candi Borobudur yang ada di Magelang, Jawa Tengah. Kemudian peninggalan selanjutnya yaitu bangunan berarsitek. Apa itu bangunan berarsitek? Bangunan yang mempunyai nilai sejarah. Nah, di sini Pak Rijal contohkan yaitu gedung Stopia yang ada di Jakarta. Nah, ini dulu tempat dijadikan atau diresmikannya organisasi Budi Utomo ya. Ini sejarahnya seperti itu. Kemudian peninggalan sejarah selanjutnya yaitu tempat ibadah. Tempat ibadah, masjid, gereja, kuil, dan vihara yang memiliki nilai sejarah. Ya, di sini contohnya Masjid Agung Demak yang ada di Jawa Tengah ya. Lanjut, ada benteng. Apa sih benteng itu? Bangunan bersejarah yang digunakan untuk keamanan pada masa perang. Nah, ini ada contohnya benteng Spilljik ya di Serang. Lanjut. Nah, istana. Istana itu artinya tempat tinggal pemimpin negara yang memiliki nilai sejarah. Nah, ini
Sudah hafal kalian ya, ini Istana Presiden RI yang ada di Bogor. Nah, ini bangunan yang sudah lama sebenarnya ya, dan memiliki nilai sejarah. Selanjutnya ada yang namanya monumen. Monumen itu suatu bentuk bangunan yang didirikan untuk mengenang jasa seseorang, tokoh, atau peristiwa penting yang terjadi di masa lalu. Nah, ini Pak Rijal contohkan ada Monumen Lengkong di Tangerang. Nah, ya. Kemudian makam, tempat dikuburnya para tokoh sejarah, ulama, wali, dan pahlawan. Nah, di sini ada contohnya makam Sultan Maulana Hasanuddin yang ada di Serang, Banten. Ya, tepatnya di Masjid Agung Banten. Selanjutnya naskah, tulisan, kitab, dokumen yang memiliki nilai sejarah. Nah, ini ya ada teks proklamasi ya. Ini tulisan asli Bung Karno ketika hendak memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, kemudian diketik ulang oleh Sayuti Melik. Kemudian yang terakhir ada situs. Apa sih situs itu? Daerah tempat ditemukan benda-benda prasejarah atau purbakala, baik itu tulang hewan, manusia, atau peralatan. Nah, di sini ada contohnya situs Kosala yang ada di Lebak, ya, masih di Provinsi Banten. Nah, sekarang kita bahas cara menghargai peninggalan sejarah. Yang pertama, menjaga dan merawat peninggalan sejarah. Ya, jangan dirusak, kalau bisa kita jaga. Kemudian yang kedua, mengunjungi tempat-tempat peninggalan sejarah. Nah, itu bisa kalian mengunjungi ya tempat-tempat yang Bapak tadi sebutkan, mulai dari Candi Borobudur, mulai dari Monumen Lengkong yang ada di Tangerang yang deket ya, itu kalian bisa kunjungi sebagai bukti menghargai peninggalan sejarah. Kemudian yang ketiga, tidak menjual benda-benda peninggalan sejarah ya. Keempat, kita harus bersikap sopan di tempat peninggalan sejarah. Terima kasih untuk perhatiannya. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.